Cek cek. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat secara langsung ataupun secara virtual, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini baik secara langsung maupun virtual untuk melaksanakan agenda rutin seminar proposal, seminar awal penelitian karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Ananda Andri Maulana Siddiq dengan tema penelitian yaitu analisis fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran. Nah ini Masya Allah tema dan topik pertama yang punya kaitan dengan Al-Quran yang menggabungkan dengan teori sains. Oke. Sebagai informasi sebelum kita memulai, ada saya di sini sebagai pembimbing 1 juga sebagai MC dalam acara ini. Kemudian ada pembimbing 2 yaitu Ustadz kita Syekh Bukhari Muslim SAG. Kemudian ada penguji 1 dan penguji 2 yaitu penguji 1 Ibu Putri Firdaus SPD. Penguji 2-nya adalah Ibu Yeyen. Untuk itu sebelum Andri memulai presentasinya agar acara kita pada pagi ini dibarengi dengan keberkahan Allah SWT, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada saudara Andri Maulana Siddiq, dipersilahkan untuk mulai presentasi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati para penguji 1 ada Ibu Putri Firdaus dan penguji 2 ada Ibu Yeyen, dan yang saya hormati kepada para pembimbing 1 saya Bapak Diatika Udaipullah Habibi dan pembimbing kedua saya Ustadz Bukhari Muslim SAG. Oke, mungkin berdirinya saya di sini, perkenalkan nama saya Andri Maulana Siddiq dari kelas 12. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Fenomena Gempa Bumi dalam Perspektif Al-Quran. Oke, mungkin yang pertama ada latar belakang. Latar belakang saya ambil 3 bagian yaitu masyarakat, Al-Quran, dan hadis. Mungkin untuk bagian masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia seringkali menginterpretasikan fenomena-fenomena alam termasuk fenomena gempa bumi itu sendiri dengan mitos-mitos yang tidak relevan. Hal ini terkadang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang fenomena tersebut ataupun pemahaman menurut perspektif Al-Quran. Dan untuk Al-Qurannya sendiri, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190-191 menjelaskan bahwa di setiap pergantian malam dan siang memuat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, maka dari itu saya yakin bahwa mitos-mitos yang ada di masyarakat yang tidak relevan bisa dibantah oleh Al-Quran yang sempurna. Mungkin ayatnya. Mungkin langsung artinya saja saya bacakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Imran 190-191.
Oke, mungkin poin yang ketiga yaitu hadis. Selain surat Al-Imran yang menjadi latar belakang yang mendorong kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran, Ibnu Ad-Dunya, mohon maaf ada kesalahan tulisan nama, Ibnu Ad-Dunya dalam kitab-kitab Tawakkul wal Itibar meriwayatkan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani menjelaskan penurunan Al-Imran ayat 191 sampai 199 ini disambut dengan tangis sang Nabi. Sedikit cerita dari hadis tersebut saya ringkas. Pada suatu hari Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah SAW dan dijumpainya dengan menangis. Kemudian Bilal bin Rabah ini penasaran kenapa Rasulullah, seorang Nabi, seorang Rasul bisa menangis. Bilal bertanya, apa yang menyebabkan engkau wahai Nabi menangis? Terus kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, apa yang melarangku menangis setelah turunnya ayat yang tadi Al-Imran ayat 191. Kemudian Rasulullah SAW bersabda menekankan, celakalah bagi orang yang membacanya namun tidak mau merenungkannya. Ya, mungkin lanjut. Maka dari itu, dari latar belakang dari ketiga poin tadi yang disatukan, maka rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran? Terus kemudian yang kedua, bagaimana perspektif Al-Quran mengenai fenomena gempa bumi? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menemukan kewujudan fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, menjelaskan fenomena gempa bumi berdasarkan perspektif Al-Quran. Kemudian bagian manfaat penelitian. Penelitian terdahulu amat banyak memberikan manfaat. Terlebih khusus untuk saya yang melakukan penelitian ini. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan ini harus memberikan manfaat walaupun sedikit. Manfaat dari penelitian ini diantaranya, yang pertama, membuka wawasan terhadap sudut pandang Al-Quran mengenai fenomena gempa bumi. Dan yang kedua, penelitian ini bisa menjadi penelitian yang bisa dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi catatan mengenai fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran. Mungkin sebelum lanjut ke poin selanjutnya, saya ingin menekankan tentang latar belakang mengenai tadi 3 poin masyarakat, Al-Quran, dan Al-Hadis. Di Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 itu menjelaskan bahwa di penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini menjadi latar belakang saya kenapa saya mengambil fenomena gempa bumi. Karena kalau misal saja saya mengambil pembentukan alam semesta untuk diteliti, maka hal itu akan terlalu besar. Maka dari itu, saya mengecilkannya ke dalam fenomena gempa bumi yang dimana fenomena gempa bumi juga termasuk pembentuk muka bumi. Yang selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya ada deskripsi teoretik. Yang pertama, teori pembentukan bumi dan alam semesta. Pada awalnya, para ilmuwan beranggapan bahwa alam semesta itu sudah ada dari sejak ketidakhinggaan. Jadi para ilmuwan beranggapan bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Didukung juga oleh filsafat materialisme yang mempengaruhi orang-orang Eropa pada masa itu. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1927, George Lemaitre menemukan gagasan baru tentang teori Big Bang atau awal mula alam semesta. Pada awalnya, George Lemaitre ini di Eropa itu ditolak mentah-mentah oleh penganut filsafat materialisme karena bagi mereka alam semesta yang bermula itu tidak mungkin, karena kalau saja alam semesta itu bermula dari ketiadaan. Mungkin secara singkat, teori Big Bang ini adalah teori yang memuat awal mula alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar 13,8 miliar tahun lalu. Teori ini juga didukung oleh temuan Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menemukan bahwa alam semesta terus mengalami perluasan. Untuk ayatnya sendiri, mohon maaf, ini tidak ada keterangan surat apa dan ayat berapa, tapi dari artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat selanjutnya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Ini mendukung teori George Lemaitre, dan yang ayat di bawahnya mendukung teori Edwin Hubble. Kemudian teori selanjutnya, teori fenomena gempa bumi. Gempa bumi
secara sederhana diartikan getaran atau guncangan yang terjadi di muka bumi. Teori paling umum mengenai gempa bumi adalah teori tektonik lempeng, yang dimana teori tektonik lempeng ini memuat pergerakan lempeng secara perlahan yang menghasilkan getaran karena adanya pelepasan gaya endogen dalam bumi. Mungkin bisa dilihat dalam gambar. Ini merupakan pembagian lempeng dunia. Jadi lempeng dunia itu tidak hanya satu blok ketipok satu, tapi mereka terbagi-bagi menjadi beberapa lempeng. Nah, jika diibaratkan menjadi sebuah, agar bisa dibayangkan, bumi itu dibayangkan sebagai ember, kemudian lempeng itu dibayangkan sebagai papan. Nah, papan ini diletakkan di atas air tersebut. Maka papan itu, karena di dalam bumi ada aktivitas magma yang terus bergerak secara perlahan, tentunya tidak seperti air, maka papan yang tersebut di atas air akan terus bergerak, sama dengan fenomena gempa bumi atau pergerakan lempeng di bumi. Bumi diibaratkan sebagai air dan lempeng diibaratkan sebagai papan. Yang selanjutnya ada fenomena alam di dalam Al-Quran. Mungkin ini mendukung gagasan hipotesis saya mengenai Al-Quran yang bisa menjelaskan fenomena gempa bumi, tidak fenomena gempa bumi dengan relevan gitu, tidak seperti masyarakat yang kadang-kadang menginterpretasikan gempa bumi dengan mitos-mitos yang tidak relevan. Mungkin saya hanya mengambil satu contoh, yaitu pertemuan dua laut yang tidak saling bercampur. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak melampaui oleh masing-masing. Nah, hal-hal seperti ini, fenomena-fenomena seperti pertemuan dua laut, air hujan, terus 7 lapis atmosfer itu saya sudah menemukannya, atau saya sudah sudah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada gitu. Bahkan 1400 tahun lalu sebelum para ilmuwan itu menemukan teori-teori seperti ini. Maka dari itu, karena saya ingin melakukan penelitian tentang fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran, saya mengambil hasil penelitian yang relevan Muhammad Gofar pada 2008 dengan judul Gempa Bumi dalam Perspektif Al-Quran, memaparkan bahwa umat beragama termasuk Islam hanya menjalankan ibadahnya saja seperti zikir dan lain sebagainya dibanding melakukan praktik penghijauan, kebersihan, dan kegiatan lain yang bersifat praktik. Muhammad Gofar menjelaskan bahwa umat beragama seperti Islam, bukan hanya Islam tapi Kristen dan lain sebagainya, itu hanya berfokus pada pada ibadah yang mengharap pahala-pahala atau mengharap masuk surga. Hanya seperti itu saja. Namun Muhammad Gofar ini menyayangkan jika dibandingkan dengan aktivitas yang bermanfaat bagi sekitar gitu. Jadi sifatnya praktik, bukan lagi kita hanya ingin untuk diri kita sendiri, tapi ingin untuk orang lain. Terus penelitian yang kedua ada dari Nur Fajilah Muhbasiron dan Dr. Monika Munirah Abdul Rajab pada tahun 2015 dengan judul Fenomena Gempa Bumi, Tinjauan Awal Terhadap Kewujudan dalam Al-Quran, menjelaskan gempa bumi sebagai malapetaka dan berhubungan dengan hari kiamat karena tingkah laku manusia yang melenceng dari ajaran agama, sama seperti kisah-kisah terdahulu. Kemudian dengan penelitian yang sama, Nur Fajilah Muhbasiron dan Dr. Monika Munirah Abdul Rajab dengan judul Rujukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam penelitian fenomena gempa bumi, memaparkan bahwa gempa bumi dinyatakan dalam Al-Quran dan bisa ditelusuri secara terperinci. Fenomena gempa bumi juga diberitakan dalam sejarah Islam. Nah, dari ketiga penelitian ini yang saya rujuk dan yang paling relevan ini makin memperkuat bahwa fenomena gempa bumi ini bisa dijelaskan berdasarkan perspektif Al-Quran. Oke, mungkin selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu ada pemahaman masyarakat tentang fenomena alam. Yang di sebelahnya ada kepercayaan mitos-mitos yang latar belakang tadi. Maka dari itu, saya berpedoman pada Al-Quran dan hadis, terutama Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Ad-Dunya tadi. Kemudian, karena
dalam Al-Quran surah Al-Imran itu penciptaan alam semesta, maka dikerucutkan menjadi pembentukan muka bumi, yaitu fenomena gempa bumi. Kemudian akan penjelasan tentang fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir pendekatan kualitatif seperti metode tahlili, muqaran, dan maudu'i. Dengan metode ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan fenomena gempa bumi guna mendeskripsikan ayat-ayat tersebut serta secara umum. Kemudian peneliti menganalisis teori mengenai fenomena gempa bumi. Oke, mungkin untuk penjelasan metode maudu'i itu sendiri adalah langkah di mana pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan judul, topik, atau sektor tertentu yang membahas fenomena gempa bumi secara tersurat maupun tersirat. Tak hanya itu, sebab turunnya ayat seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ad-Dunya tadi, kemudian memperhatikan ayat tersebut beserta penjelasan-penjelasan maupun keterangan serta hubungannya dengan ayat yang lain. Kemudian metode tahlili adalah metode menafsirkan ayat-ayat terpilih yang berkesesuaian dengan fenomena gempa bumi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan bersamaan dengan menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian metode yang terakhir adalah metode muqaran. Metode muqaran adalah metode membandingkan baik ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, maupun membandingkan pendapat para ulama tafsir guna menghasilkan simpulan yang lebih kuat dan akurat. Kemudian untuk waktu penelitiannya sendiri dimulai dari Februari 2024 hingga November 2024 yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu perencanaan, penyusunan proposal, pengumpulan data, konsultasi, dan penulisan. Oke, mungkin selanjutnya ada sumber data. Sumber data Oke, mungkin karena kesalahan penulisan, saya loncat ke Al-Quran, dan sebagai pendukung data primer terdapat data sekunder yang yaitu berupa kitab-kitab tafsir, hadis, dan studi literatur lain yang berkenaan dengan penelitian. Ini ada pengumpulan data. Saya menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik membaca dan studi literatur. Untuk teknik membaca sendiri, saya memakai 2 lagi teknik, yaitu teknik skimming dan teknik scanning. Menurut Sudarso, scanning adalah teknik mendapat informasi tanpa harus membaca keseluruhan literatur. Jadi, saya tidak harus membaca seluruh Al-Quran, juz 1 sampai juz 30 untuk mendapatkan ayat-ayat atau tafsir mengenai fenomena gempa bumi. Kemudian teknik scanning adalah teknik menemukan hal yang paling penting dalam data. Setelah menemukan ayat-ayat yang berkenaan dengan fenomena gempa bumi, saya akan mengkerucutkan lagi ke dalam hal yang paling penting dalam ayat tersebut. Teknik yang kedua adalah studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur yang bersangkut paut dengan fenomena gempa bumi, seperti membaca buku, terjemah Al-Quran, jurnal, artikel, koran, dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan peneliti guna mendukung data atau analisis data yang dilakukan peneliti. Oke, kemudian analisis data saya memakai 3 langkah. Yang pertama ialah reduksi data. Apa yang dimaksud dengan reduksi data? Ketika saya sudah mengumpulkan data-data ayat-ayat Al-Quran, literatur ataupun tafsir-tafsir dari seperti dalam tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qasir, tafsir Jalalain, dan lain sebagainya, saya akan mereduksi data untuk merangkum, memilah-milah, dan untuk merangkum, memilah-milah yang mengkerucut kepada pemecahan masalah, penemuan, serta menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian yang kedua, langkah kedua ialah interpretasi data. Interpretasi data ini penulis melakukan penyajian data karena metode yang saya pakai adalah pendekatan kualitatif, maka dari itu data yang saya sajikan ialah data yang bersifat deskriptif atau kumpulan tulisan. Yang terakhir ialah verifikasi. Verifikasi ialah bagian di mana peneliti menarik kesimpulan setelah melakukan reduksi dan interpretasi data. Itu mungkin sekian yang saya dapat paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. Terima kasih banyak kepada Ananda Andri sudah mempresentasikan proposal penelitian karya tulis ilmiahnya secara baik. Baik, kemudian untuk mempersingkat waktu bisa kita lanjutkan tanggapan, pertanyaan, plus saran yang disampaikan oleh para penguji. Ada penguji satu Ibu Putri Firdaus SPD dan ada penguji dua yaitu Ibu Yeyen SS. Betul ya Bu Yeyen? Kepada Ibu Putri dan Bu Yeyen dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Petiko yang telah mempersilahkan kami untuk memberikan saran, masukan, dan sedikit pertanyaan untuk Andri. Sebelum itu, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Andri. Selamat Andri karena sudah menyelesaikan sampai bab 3 dan sudah melaksanakan sidang proposal, bukan sudah ya, dalam proses pelaksanaan sidang proposal. Pertama, Ibu ingin mengucapkan selain selamat, yaitu apa ya, terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-temannya sebelumnya, itu belum ada yang membahas terkait dengan perspektif Al-Quran, dan baru Andri yang membahas fenomena alam yang dikaitkan dengan perspektif Al-Quran. Artinya ini sangat amat diapresiasi oleh kami guru-guru juga, karena baik saya, baik Bu Yeyen maupun guru-guru ataupun siswa-siswa di sini tentunya mendapatkan pengajaran dari Min ya, Bu Tiko, dari Bu Farida terkait dengan fenomena dan perspektif Al-Quran. Artinya ini mampu memperkaya pengetahuan-pengetahuan kami juga terkait dengan fenomena-fenomena alam berkaitan dengan Al-Quran. Sekali lagi, terima kasih untuk Andri yang sudah mengangkat terkait dengan topik ini. Kemudian ada beberapa kalau saran terkait penulisan mungkin akan disampaikan oleh Bu Yeyen, karena Bu Yeyen ahlinya di bidang penulisan. Kalau Ibu hanya ingin bertanya 3 pertanyaan, Andri. Pertama, di bagian latar belakang masalah, boleh operator di latar belakang masalah di PowerPoint tercantum pembahasan terkait dengan masyarakat. Namun sayang sekali pembahasan terkait dengan masyarakat tidak ada di bab 1 pendahuluan dalam karya tulis ilmiahnya Andri. Mungkin boleh diperiksa kembali. Di bab paragraf terakhir Ibu gak ada? Di bab paragraf? Di paragraf terakhir latar belakang. Terakhir. Oke, sepertinya di kalimat terakhir ya, sebaliknya masyarakat Indonesia kerap kali menghubungkan suatu fenomena dengan sesuatu yang tidak relevan seperti mitos. Kalau saran dari Ibu, karena Andri menyampaikan masyarakat itu sebagai latar belakang pertama Andri melakukan penelitian, baiknya itu disimpannya di bagian paling awal. Seperti Andri menjelaskan pada saat tadi, jadi menjelaskan terkait dengan masyarakat agar apa? Agar cara berpikirnya itu teratur. Dari masyarakat ternyata banyak yang masih percaya dengan mitos. Akhirnya Andri mengaitkan fenomena-fenomena alam sebetulnya ada di dalam Al-Quran, sehingga apa ya, cara berpikirnya itu tersusun gitu, tidak langsung tiba-tiba ada pembahasan tentang Al-Quran tanpa ada latar belakang dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi yang disampaikan Andri secara latar belakang sudah bagus, hanya saja dalam karya tulis ilmiah yang diberikan kepada kami tidak ada pembahasan terkait dengan masyarakatnya. Itu yang pertama, Andri. Yang kedua, boleh ke rumusan masalah, Deva? Oh iya, satu lagi sebelum rumusan masalah tadi di latar belakang Andri menyatakan Andri menyatakan bahwasanya masyarakat Indonesia kerap kali menghubungkan suatu fenomena dengan sesuatu yang tidak relevan seperti mitos. Saran dari Ibu tambahan, mohon dicantumkan sumbernya itu dari mana dan seperti apa, agar ini tidak hanya dianggap pandangan subjektif Andri semata itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, tadi di rumusan masalah
rumusan masalahnya yang pertama, apakah terdapat kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran? Mungkin Ibu ingin lebih memastikan untuk rumusan masalah yang pertama ini, Andri lebih ke arah ingin mengetahui tentang apa gitu? Saya mungkin izin menjawab Ibu. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran, ini ditujukan kepada saya sendiri, apa ya namanya? Karena latar belakang masalah saya itu tentang masyarakat, Al-Quran, dan hadis tadi yang belum membahas tentang fenomena-fenomena gempa bumi yang ada dalam Al-Quran. Maka dari itu saya ingin memastikan apakah fenomena gempa bumi itu ada dalam Al-Quran atau tidak. Baik, mohon untuk seluruh peserta sidang untuk memperhatikan yang sedang berbicara di depan ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang tadi, jika dikaitkan dengan tujuan penelitian, sebetulnya setelah diskusi dengan Bu Yeyen, kami belum menemukan perbedaan antara tujuan yang pertama dengan tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama kan menemukan kewujudan fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua menjelaskan fenomena gempa bumi berdasarkan perspektif Al-Quran. Jika dari rumusan masalah itu, pertanyaan pertama, apakah terdapat kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran? Dan yang kedua, bagaimana perspektif Al-Quran mengenai fenomena gempa bumi? Mungkin lebih dijelaskan Andri untuk perbedaan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua itu titik fokusnya ada di mana? Oke, mungkin izin menjawab Ibu untuk rumusan masalah 1 dan 2. Yang pertama, apakah terdapat kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran? Dan yang kedua, bagaimana perspektif Al-Quran mengenai fenomena gempa bumi? Mungkin rumusan masalah bagian pertama, jika ada kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran, maka muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana perspektif Al-Quran mengenai fenomena gempa bumi. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Baik, mungkin saran dari kami untuk rumusan masalahnya boleh dibuat menjadi satu pertanyaan saja, Andri, karena kalau berdasarkan dengan latar belakang yang sudah Andri sampaikan sebelumnya, sudah ditemukan kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran. Apakah betul? Ya, seharusnya ya. Fenomena alam ya, mungkin kalau saran dari kami tadi ya rumusan masalahnya boleh diubah menjadi satu pertanyaan saja gitu. Kemudian yang terakhir dari Ibu, kalau bab tinjauan pustakanya sudah bagus, sudah membahas dengan berbagai macam sumber, hanya saja ada saran dari Bu Yeyen terkait dengan penulisan, tapi kalau isinya udah luar biasa, dari pembahasan terkait dengan Al-Quran, tentang hadis, tafsir dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, metodologi penelitian yang dilakukan oleh Andri menggunakan metode tafsir pendekatan kualitatif. Pendekatannya Kualitatif. Baik. Nah, boleh dibuka halaman 17, Andri. Sudah, Ibu. Boleh di slide ke bagian metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode tafsir dengan pendekatan kualitatif, seperti metode tahlili, muqaron, dan maudhu'i. Oke, dengan peneliti, sebetulnya lebih ke arah ingin bertanya kepada Andri, apa perbedaan ketiga metode yang sudah disebutkan sebelumnya dengan teknik pengumpulan data yang akan Andri lakukan, serta teknik analisis data yang akan Andri lakukan? Karena kalau misalkan Ibu lihat dalam keterangan di sini, misalnya, metode muqaron itu metode membandingkan baik ayat dengan hadis, maupun membandingkan pendapat para ulama tafsir guna menghasilkan simpulan yang lebih kuat. Sedangkan di bagian teknik pengumpulan data ada juga nih bagian interpretasi, verifikasi, yang sebetulnya tahapan-tahapan yang dilakukannya juga sama tuh. Artinya biar nanti penelitiannya tidak membingungkan, sebetulnya tahapan seperti apa sih metodologi yang akan digunakan itu yang mana aja gitu. Boleh baca.
Oke, mungkin Ibu bisa dijawab, izin menjawab untuk metode penelitian yang 3 ini, tahlili, muqaran, dan maudu'i, yang di terakhir juga ada reduksi data, interpretasi data, dan verifikasi. Saya mengambil ketiga metode ini sebenarnya itu termasuk dalam interpretasi data. Mungkin di sini tidak disebutkannya. Jadi metode maudu'i ini adalah metode pengumpulan ayat-ayat Al-Quran terkait judul, topik, sektor tertentu yang membahas fenomena gempa bumi secara tersurat maupun tersirat. Jadi metode maudu'i ini dijalankan sebelum reduksi data itu sendiri. Jadi ketika reduksi data itu sudah ada data yang dikumpulkan berdasarkan metode maudu'i. Kemudian bagian interpretasi data menggunakan 2 metode, yaitu metode tahlili dan metode muqaran. Metode maudu'i itu mana? Metode tahlili itu menafsirkan ayat-ayat terpilih yang berkesesuaian dengan fenomena gempa bumi yang dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan bersamaan dengan menerangkan makna-makna yang terkandungnya. Agar data-data yang direduksi atau dirangkum itu dapat sudah merujuk kepada fenomena gempa bumi. Gitu. Ya, baik, terima kasih Andri untuk jawabannya. Jadi sedikit bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan dia. Hanya saja kalau saya saran dari kami, pertama biar langkah-langkahnya itu lebih sistematis, artinya tidak ada kebingungan Andri mau melakukan langkah apa saja, karena di sini juga kalau tidak salah ya di bagian pengumpulan data, betul bagian pengumpulan data ada juga teknik, apakah itu dalam metode maudu'i, metode tahlili, atau metode muqaran. Jadi kalau saran dari kami, pertama metodologi penelitian untuk bagian metode yang ketiga hal tersebut tidak usah dicantumkan terlebih dahulu ke dalam metodologi penelitian. Kalau misalkan mau dicantumkan, itu tadi langsung dicantumkan ke bagian teknik pengumpulan data atau teknik analisis data. Jadi teknik maudu'i itu nanti masuknya ke dalam teknik pengumpulan data yang bagian mana? Apakah di bagian teknik membaca atau mau dijadikan sebagai subbab tertentu. Misalnya tadi teknik muqaran sama Andri mau dimasukkan ke dalam interpretasi data. Berarti ya sudah masukkannya ke interpretasi data. Karena di interpretasi data tidak ada keterangan terkait dengan metode tadi muqaran sendiri. Jadi sayang sekali kalau misalkan memang metodenya sudah bagus nih dilakukan, tapi penjelasan dalam penelitiannya masih belum tersusun dengan rapi gitu. Jadi saran dari kami 3 metode tadi silakan dipindahkan entah itu ke bagian teknik pengumpulan data atau ke bagian teknik analisis data. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam metodologi penelitian karena tadi menghindari adanya 2 kali penafsiran penelitian gitu. Sudah dibaca tapi ternyata belum melakukan metode maudu'i gitu. Oh, dilakukan lagi dan sebagainya. Jadi tidak double gitu. Intinya seperti itu. Kurang lebih itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Andri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat kepada Andri karena telah melawan rasa malasnya untuk mengerjakan. Karena mungkin ya Ibu, Bapak, semuanya ada di sini juga tahu betapa malasnya kita untuk mengerjakan sebuah tugas. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya semoga bisa melawan rasa malasnya ya. Ya, insya Allah nanti bisa. Nah, di sini mungkin Ibu akan lebih kepada penulisan ya. Tadi juga untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin sudah diwakilkan oleh Bu Putri. Nah, di sini mungkin untuk kepenulisan sendiri tuh secara keseluruhan sudah bagus ya, sudah rapi.
tata tulisnya juga sudah cukup rapi lah, tapi mungkin ada beberapa yang perlu digarisbawahi, perlu diperbaiki karena jika bersinggungan dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia pasti ada benar dan salah gitu ya. Nah, hal pertama yang ingin Ibu berikan saran yaitu penggunaan kalimat yang efektif, karena di sini masih banyak sekali gitu penggunaan kalimat yang masih kurang efektif. Contohnya kita lihat di paragraf 1 di latar belakang. Di situ di paragraf 1 ada satu kalimat yang menggunakan kata karena 3 kali. Nah, itu coba lagi dibuat menjadi kalimat yang efektif. Apakah dibuat menjadi 2 kalimat ataupun dihindari kata karena yang memang tidak penting gitu ya. Dan mungkin juga masih ditemukan sih di beberapa paragraf lain gitu penggunaan kalimat yang belum efektif. Yang kedua juga penggunaan huruf miringnya. Di sini jika data yang Andri akan bahas berupa Al-Quran yang pasti dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Arab pasti menghasilkan istilah-istilah yang banyak juga dalam bahasa Arab gitu. Nah, Ibu juga memberikan beberapa koreksi ya di beberapa kata baku yang mungkin diambil dari serapan bahasa Arab yang sudah ada dalam bahasa Indonesia, misalnya kata azan. Coba cek lagi di KBBI bagaimana penulisannya. Kata zikir itu kan sudah masuk dalam KBBI ya, itu juga dan juga hadis, lihat lagi di KBBI bagaimana penulisan hadis. Yang ketiga juga konsistensi penulisan. Misal kata Al-Quran, pasti di sini juga paling banyak ya memunculkan kata Al-Quran. Bagaimana penulisannya? Apakah pakai tanda strip atau tidak? Pakai atau tidak? Pakai sepertinya. Pakai. Nah, mungkin lihat di KBI kan pakai ya, ada kata ada tanda stripnya gitu, tanda hubungnya. Di sini masih banyak kata Al-Quran yang memang tidak menggunakan tanda hubung. Dan juga penulisan singkatan. Misal ada singkatan Allah Subhanahu wa taala atau disingkat SWT. Nah, coba cari lagi bagaimana penulisan SWT dan juga Nabi Muhammad SAW kan SAW ya. Bagaimana penulisannya? Itu masih ada beberapa yang belum tepat. Penggunaan huruf kapital di bulan juga masih ada kesalahan ya. Nah, ada satu paragraf yang membahas tentang pengertian dari gempa bumi. Itu kan dijelaskan dalam satu paragraf itu. Namun Ibu menemukan adanya kesimpulan di tengah kalimat, di tengah paragraf gitu. Nah, sebaiknya kesimpulan berada di akhir paragraf gitu, karena ketika kesimpulan ada di tengah paragraf dan juga selanjutnya masih menjelaskan tentang pengertian dari gempa bumi itu tidak tepat ya. Harusnya berada di akhir paragraf. Dan yang terakhir sih kayaknya ada beberapa tanda hubung juga yang bukan tanda hubung, kata hubung yang digunakan di awal kalimat. Itu sebaiknya diganti kalimatnya, lebih diefektifkan lagi dan sebagainya. Terus juga penggunaan kata asing, misal dalam bahasa Inggris penulisannya harus gimana? Miring. Ya, itu ada beberapa yang masih belum miring. Dan yang terakhir mungkin untuk daftar pustaka, kan masih banyak beberapa yang harus diperbaiki. Nah, saran Ibu coba pakai Mendeley agar bisa otomatis dan juga lebih rapi gitu. Itu bisa pakai aplikasi Mendeley. Mungkin secara keseluruhan sudah bagus ya. Semoga bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dari Ibu. Mungkin sekian dari kami Pak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Putri dan Ibu Yeyen atas pertanyaan, tanggapan serta sarannya untuk penelitian Andri yang tadi
dilihat juga banyak hal-hal yang perlu disesuaikan kembali, Andri. Yep. Misalnya yang dari Bu Putri, benar tadi secara metode penelitian agar lebih sistematis sebenarnya memudahkan ya Bu Putri ya. Jadi tidak terlalu banyak, kalau dicantumkan semua kan seperti apa diwajibkan untuk dilakukan semuanya. Padahal mungkin bisa jadi hanya perbedaan bahasa metode saja sebenarnya yang dilakukan di sama. Nanti itu akan coba kita revisi bersama-sama agar lebih efektif penelitian. Baik, selanjutnya sebelum Pak Buhori juga katanya tadi mau ngasih tanggapan, tapi kita lempar dulu ke yang lain, nggak apa-apa Pak Buhori ya. Kita lempar dulu ke yang lain, ke baik yang di Google Meet secara virtual boleh raise hand jika ingin ada saran, masukan atau pertanyaan, silahkan dipersilahkan. Sambil yang di ruangan juga boleh. Kalau yang di ruangan wajib ada pertanyaan atau bentuknya tidak harus pertanyaan, tanggapan boleh atau saran boleh. Dipersilahkan. Kalau yang di virtual boleh raise hand terlebih dahulu biar kita tahu, ternotis untuk yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Yang di sini dimulai yang Ikhwan dulu ya, Bu Fitra ya. Yang paling ganteng, saya yang paling ganteng. Boleh, dan yang Ahwat kalau bisa ada perwakilan ya Bu Devi ya, 2 ya. Silakan. Ini kalau enggak ditunjuk sama wali kelasnya Bu Nurul, nanti tolong dipilih, atau Pak Buhori. Yang Ikhwan siapa yang bertanya? Oh, yang belum maju, Nurul ya. Boleh, yang belum maju di sini ada Anwar Ahmad Raja Firman Ridho. Diwakili oleh siapa? Ridho. Atau yang Ahwat dulu, nggak apa-apa, silahkan. Jadi diwakili sama wali kelasnya kalau nggak ada, harus siswanya. Jangan nanya ada apa enggak, berarti siapa. Oke, boleh. Pertama diwakili oleh Jian ya, silakan, dipersilakan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa faktor yang memengaruhi banyaknya gempa bumi di zaman sekarang? Terima kasih. Sudah, ada lagi pertanyaan? Itu aja. Terima kasih. Satu lagi siapa? Nanti mau langsung ditanggapi atau disimpan dulu? Simpan kayaknya Pak. Siapkan ya. Boleh sambil dijawab dulu, silakan. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan. Pertanyaannya itu ialah apa faktor yang menyebabkan banyaknya gempa bumi di zaman sekarang. Mungkin saya berbicara untuk Indonesia sendiri, karena faktor utama Indonesia banyak terjadi gempa ialah mungkin di pelajaran geografi ya Pak Fatiko. Mungkin kalau misalnya ada salah bisa dibenarkan. Indonesia itu dilewati oleh zona Ring of Fire, di mana zona ini pertemuan antara dua lempeng. Kalau tidak salah, lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menyebabkan pertuburan antara lempeng ini menyebabkan getaran-getaran karena adanya gaya endogen juga. Ke pertemuan dua lempeng ini sudah lama tidak mengeluarkan gaya endogen. Yang dikhawatirkan ketika dikeluarkan itu magnitudo yang didapat itu besar. Mungkin itu kalau untuk Indonesia sendiri karena adanya pertemuan dua lempeng.
Oke, sudah cukup Sudah, Andri Bapak. jawabannya. Siapa tadi yang nanya? Jihan sudah cukup? Atau mau ikut menanggapi lagi? Mungkin Jihan punya tanggapan lagi? Oh, ada lagi Andri, pertanyaan tambahan. Bagaimana sih cara menanggulanginya? Karena kan Andri pasti udah research nih tentang gempa bumi, yang artinya secara literatur mungkin sudah lebih banyak membaca dibanding teman-teman yang di sini. Boleh ditanggapi lagi Andri? Oke, mungkin untuk menanggulangi gempa bumi, apa ya? Kalau misalnya mencegah fenomena gempa bumi itu sendiri tidak bisa karena pergerakan lempeng ini atau tuburukan antara dua lempeng itu tidak bisa kita hentikan gitu sebagai sebagai manusia biasa gitu. Kalau mungkin kata Abu Hari tadi boboiboy bisa gitu. Cuman yang dapat kita lakukan adalah mitigasi bencana, yaitu persiapan setelah bencana. Sebagai contoh, misal dengan fenomena gempa bumi, misal longsor. Setelah longsor itu, apa yang harus ditangani, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang terkena dampak dari fenomena yang terjadi. Sama juga seperti fenomena gempa bumi, seperti itu. Mungkin banyak kurangnya dari saya karena saya juga mungkin kurang literatur pada bagian ini. Sekian. Oke, Jihan sudah cukup atau mau ada pertanyaan lagi? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Andri dan Jihan. Ada lagi siapa? Bu Devi sudah ketemu orang? Oh belum? Oh yang Iwan dulu ya? Bu Nur, ini kalau nggak ada yang jawab ini bertanya ditunjuk boleh. Siapa? Yang minggu depan mau presentasi, Anwar. Ayo lah. Slide berapa, Anwar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12, Anwaruddin, ingin bertanya kepada peneliti. Apakah peneliti apa kesulitan peneliti untuk mencari tahu tentang fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran? Oke. Ya, kesulitan yang dihadapi. Oke, mohon izin Anwar untuk dijawab langsung. Kesulitan yang dihadapi selama penyusunan proposal dan pengumpulan teori-teori, yang pertama ialah tidak adanya orang yang ahli dalam bidang ini yang bisa saya wawancara. Jadi saya sendiri itu harus meresearch sendiri tentang fenomena gempa bumi dan Al-Qur'annya itu sendiri. Jadi saya kurang bisa yakin itu penjelasan yang saya berikan itu benar. Maka dari itu saya hanya bisa mengambil dari literatur yang sudah ada dan menggabungkannya menjadi data yang bisa disimpulkan, yang bisa kita cerna secara mudah gitu. Mungkin itu kesulitannya sendiri. Metode saya kan kualitatif ya. Seharusnya saya itu ada individu atau orang yang bisa diwawancara, namun karena topiknya tentang fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran tidak ada yang ahli, bukan tidak ada yang ahli ya, tapi di lingkup saya itu tidak ada gitu. Jadi mungkin itu kesulitan saya. Mungkin jika ada individu yang seperti ini, saya akan termudahkan atau saya akan lebih leluasa gitu mendapat perspektif-perspektif lain. Mungkin gitu Anwar. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi sambil yang ada di virtual jika ingin memberikan boleh di raise hand juga.
Enggak, ada satu lagi dari Ahwat. Sudah ada? Ada? Enggak ada? Oke. Atau dari guru-guru, mangga Bu Nurul, Bu Devi, sebelum kita mendengarkan ceramah Ustadz Bukhari ini. Bu Bukhari mau? Oke. Oke, tidak ada. Dipersilakan mungkin kepada Syekh Ustadz Al-Mukarram Bukhari Muslim SAG untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Tiko atas waktunya. Oke, Deva mungkin boleh balik ke ayat yang tadi. Dua ayat yang tadi nggak ada ininya. Oke, stop di situ Deva. Oke, bismillah. Andri, mungkin ini jangan terlalu kamu anggap sebagai tekanan atau jangan kamu anggap sebagai benar-benar pertanyaan, tapi memang sebenarnya pertama mau klarifikasi dulu. Tadi kalau nggak salah AA dan Pak Tiko mendengar bahwasanya dua ayat ini itu adalah mendorong teori Big Bang. Andri bilang begitu, betul ya? Nah mungkin mau tahu dulu kenapa alasan Andri mengatakan bahwasanya dua ayat ini mendorong teori Big Bang. Ini kalau nggak salah yang ayat di atas Al-Anbiya ayat 30. Iya, Al-Anbiya 30. Kalau kalau yang bawah Sama belum nemu. Nah, coba contoh dari dua ayat ini kenapa Andri bilang bahwasanya dua ayat ini mendorong teori Big Bang? Boleh dijawab dulu? Boleh ini dulu. Ya. Oke. Oke. Mungkin izin menjawab Ustadz Abu Hari. Untuk kedua ayat ini, yang pertama surat Al-Anbiya ayat 30, kenapa saya sebutkan sebagai pendorong ya, pendorong teori Big Bang? Sebenarnya mungkin saya tadi kurang penjelasan pendorong ini pada bagian apa. Pendorong yang saya maksud tadi ialah pendorong bagi mungkin diri individu saya sendiri untuk meyakini teori Big Bang itu sendiri, karena dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, teori Big Bang ini berisi tentang George Lemaitre itu berpendapat bahwa alam semesta itu terjadi dari ketiadaan. Jadi dari ketiadaan, jadi tiba-tiba ada ledakan besar yang disebabkan oleh suatu, mungkin dari Stephen Hawking sendiri pernah menjelaskan tentang Big Bang itu sendiri karena molekul-molekul yang saling berpisah terus bertabrakan kembali. Nah, kenapa jadi pendorong? Karena pada ayat ini disebutkan bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, sesuai dengan penjelasan Stephen Hawking yang dulunya ada satu partikel yang dahulunya menyatu, kemudian terpisah kembali, menyatu kembali, terpisah kembali, yang akhirnya menyebabkan ledakan Big Bang. Mungkin seperti itu. Untuk ayat yang kedua, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Mungkin yang ayat kedua ini, saya salah sebut tadi sebagai pendorong teori Big Bang. Ayat kedua ini, surat Al-Mulk. Ayat yang kedua ini, itu mendorong teori Edward
Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menemukan dalam penelitiannya bahwa setiap galaksi gugus bintang itu saling dari waktu ke waktu itu saling meregang, dan dia menghipotesakan atau menteorikan bahwa alam semesta itu terus meluas yang kemudian tertuang dalam Al-Quran, dan kami benar-benar meluaskannya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin banyak yang kurangnya. Oke, terima kasih Henry. Mungkin tadi ada sedikit pertanyaan, kenapa kok malah pembimbing yang nanya gitu ya. Sebenarnya ini sebagai pelurus aja biar tidak ada kekeliruan. Pertama mungkin Andri dan yang lainnya perlu diingat bahwasanya ayat ini bukan mendorong teori, tapi yang seharusnya adalah teori yang didorong dengan ayat ini. Yang membuktikan dengan ayat ini, kebenaran ayat ini. Gitu ya Andri ya? Ya. Keliru ya? Sorry, bukan keliru. Artinya kita jangan sampai salah gitu. Bukan ayat ini mendorong teori, tapi dengan adanya ayat ini itu membenarkan suatu teori. Karena kalau misalkan kita pikir secara logika, duluan mana Andri antara ayat ini dengan teori tersebut? Ayat ini. Jelas? Jelas. Pertama itu Andri. Yang kedua, mohon maaf Andri, ayat ini nggak bisa kita katakan sebagai pendorong teori Big Bang. Karena teori Big Bang dengan teori yang dalam Al-Quran itu nggak bisa disamakan, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya penciptaan permulaan muka bumi ini sekian. Sedangkan di teori Big Bang itu hanya tidak sesuai dengan ada yang di Al-Quran gitu. Jadi mungkin ada beberapa alasan mengapa ayat ini nggak bisa didorong dengan teori Big Bang. Pertama, perkiraan usia dalam teori Big Bang. Teori Big Bang mengatakan bahwasanya muka bumi ini berusia 15 miliar. Sedangkan di ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan usia tadi 15 miliar tahun. Kemudian di ayat ini tidak menjelaskan seperti ada yang di teori Big Bang bahwasanya bumi tercipta bersamaan atau sebelum langit, matahari dan benda angkasa lainnya. Sedangkan di dalam ayat lain itu Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi dulu dan sekian. Kemudian kenapa ayat ini tidak bisa dikatakan sebagai pendorong teori Big Bang? Karena klaim para sains tadi, ilmuwan tadi itu mereka mengklaim bahwasanya bumi mengelilingi matahari karena bumi terbuat dari pecahan matahari. Sedangkan di tafsiran ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan klaim tersebut. Dan terakhir, klaim mereka bahwasanya sebelum peristiwa Big Bang belum ada materi dan energi. Sedangkan di ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan adanya materi ataupun energi. Pun sebenarnya ada lebih ke arah ini, Andri. Mungkin tadi Andri memang tadi sekilas ngelihat teori yang Andri sampaikan di Google gitu. Cuman maksudnya Andri nggak bisa berpacu pada satu teori atau satu tafsiran. Andri harus melihat tafsiran lainnya gitu. Yang mana kita mengharapkan tidak adanya kekeliruan di sini. Dan itu sangat sensitif ya Andri. Kenapa sensitif? Karena lagi-lagi tentang penafsiran Al-Quran. Gitu. Itu ya Andri? Yeah. Jelas? Ini ya, disclaimer bahwasanya ayat ini bukan ayat teori Big Bang. Karena di teori Big Bang, kalau nggak salah, ketika berpecah itu baru menjadi tata surya dan segala macam ya Pak. Sedangkan di ayat ini hanya menjelaskan bahwasanya dulu itu satu, kemudian Allah pecahkan menjadi langit dan bumi, baru Allah turunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi. Bukan di ayat ini bukan menciptakan seluruh alam semesta, sedangkan di teori Big Bang itu adalah penciptaan
awal mula alam semesta. Gitu Andri. Ya. Sampai sini masuk? Masuk Kak? Firman masuk? Hah? Itu ya Andri ya. Kemudian mungkin ini Andri, mungkin nanti di KTI Andri boleh lebih terperinci lagi sumber ataupun tafsiran siapa dalam kitab apa, itu lebih terperinci lagi. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tata cara mengambil tafsirannya, tapi dalam ayat ini kemudian teori Andri nanti itu disertakan tafsiran siapa dan dalam kitab apa, biar kita lebih terbukti atau mendorong gitu. Hindari Andri, hindari kata-kata menurut saya, apalagi dalam urusan agama. Jelas? Jelas Kak. Terima kasih Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada terakhir. Sudah dikode tentang waktu oleh ini ibu guru kita. Sudah di kelas ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan bapak ibu yang sudah bertanya atau memberikan pendapat. Ini mungkin Gubernur izin Pak Agus mungkin mau ada sedikit pesan atau pertanyaan jika ada Pak, atau kalau seperti itu boleh dipersilakan Pak Agus, suaranya terdengar tadi sudah. Mic-nya selalu mati nih. Oh, oke. Barusan kedengaran Pak Agus, apakah ada yang mau disampaikan? Iya. Tadi presentasinya sudah bagus dan ternyata bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Cuman saya ingin mendengar kesimpulan yang poin yang penting yang diperoleh dari penelitian ini. Tolong ini ya, kalimat singkatnya. Ingin dengar sekali lagi kesimpulan terakhir dari penelitian ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Kepada Andri mungkin boleh. Andri, dalam proposal penelitian ini, kira-kira sebelum nantinya Andri melakukan penelitian, kuatkan lagi apa sih yang melatar belakangi, sampai kira-kira kesimpulan apa nanti yang akan didapatkan dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua dalam penelitian ini. Dipersilakan Andri. Oke, mungkin secara singkat dari latar belakang tentang masyarakat yang terkadang menginterpretasikan fenomena alam atau fenomena gempa bumi itu sendiri sebagai dengan sesuatu yang tidak relevan. Maka dari itu, sebentar, mohon maaf. Secara singkat, halo. Menunjukkan ada inilah dialog dan jawab. Ini kemudian ada yang khusus. Volumenya nggak kedengaran tuh, Nur. Oke, mungkin dari latar belakang itu sendiri tentang masyarakat yang kadang menginterpretasikan fenomena-fenomena alam dengan sesuatu yang tidak relevan. Maka dari itu, hal yang melatar belakangi saya itu ada Al-Quran dan hadis itu sendiri, yang saya yakin bahwa Al-Quran dan hadis itu sendiri dapat menjelaskan fenomena-fenomena alam, terkhususnya fenomena gempa bumi dengan relevan, tidak seperti mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Mungkin hasil penelitian, mungkin tujuan dari penelitian ini ialah menemukan kewujudan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran dan menjelaskan fenomena gempa bumi dalam Al-Quran. Dan hipotesa saya mengenai hasil penelitian, Al-Quran akan menjelaskan fenomena alam dan fenomena gempa bumi itu sendiri dengan relevan, tidak seperti mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Mungkin seperti itu kata singkatnya. Ya. Tentang penyusunan kesepakatan kelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Agus tadi memantik lagi untuk akhirnya disimpulkan kembali terkait rencana penelitian yang akan Andri lakukan.
di mana dengan topik analisa tentang fenomena gempa bumi dalam perspektif Al-Quran, yang tadi juga disampaikan bahwa tadi kan mungkin Zihan ada pertanyaan tentang gimana sih cara menanggulanginya gitu ya. Kalau secara mencegah ya tidak bisa, itu di luar kuasa manusia gitu ya. Kemudian walaupun ada bahasa mitigasi bencana di mana dalam sebelum bencana itu terjadi, ketika terjadi dan setelah terjadi itu kita harus melakukan apa itu tahu. Nah, cuman memang ada satu hal dalam mitigasi bencana yang tidak dijelaskan dalam teori mitigasi bencana, yaitu bagaimana kita memahami bencana ini. Nah, mungkin inilah yang nanti akan kita dapat pengetahuannya dari hasil penelitian Andri, di mana kita bisa memahami bencana ini sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena sesungguhnya agama yang Allah pesankan dalam Al-Quran sebagai pedoman kita tentunya menjadi acuan yang paling dasar agar meyakinkan diri kita dalam menjalankan kehidupan. Benar tadi kata Pak Bukhari, mengingatkan bahwa bahasanya jangan jadi Al-Quran yang mendorong teori, sedangkan kita pahami bahwa Al-Quran lah yang menjadi pedoman paling dasar. Nah, teori ini sebenarnya teori-teori umumnya yang membuktikan kebenaran Al-Quran, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti mungkin setelah Andi telaah tentang gempa bumi dalam perspektif Afgan, kita bisa lebih memahami bahwa apa sih gempa bumi, apakah sebuah cobaan, apakah sebuah peringatan atau semacamnya. Kita akan tunggu jawaban itu, Andri, atas penelitian yang Andri lakukan. Yang tadi juga Pak Bukhari mengingatkan sisi-sisi sensitifnya, di mana dalam menafsirkan Al-Quran ini kebetulan Syekh kita kan jurusan tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi punya kewajiban untuk mengingatkan agar tidak banyak kekeliruan, karena penelitian ini ditujukan untuk sebuah manfaat yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman sekali lagi dan Bapak Ibu guru yang sudah ikut menanggapi, memberikan saran dan memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada penguji Bu Putri dan Ibu Yegen, Pak Bukhari dan yang lainnya juga. Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Andri? Ada. Okay. Ada? Boleh. Sebelum ditutup, dipersilahkan closing statement dari saudara Andri Maulana Sidik. Oke, mungkin saya sebelumnya berterima kasih kepada ibu guru dan bapak guru dan teman-teman semuanya atas keterlibatan seminar proposal yang saya paparkan. Terima kasih juga kepada para tim penguji dan tim pembimbing yang memberikan saran atau masukan dan revisi pada karya tulis ilmiah saya, terutama pada penafsiran ayat seperti tadi yang ada yang keliru. Semoga semua yang saya dapatkan di sini dapat memperbaiki karya tulis ilmiah saya selanjutnya. Mungkin dari saya, semangat buat yang belum seminar proposal. Terus mungkin sekian dari saya, kurangnya banyak, yang baiknya yang lebihnya gak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kita boleh kasih applause buat Andri. Mari kita tutup agenda kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya sebagai MC undur diri. Terima kasih banyak atas semua yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang enak untuk diterima. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang sudah hadir secara virtual juga, kepada Bapak Agus, Ibu Esti dan Ibu Risma. Terima kasih banyak sudah ikut hadir. Mudah-mudahan Andri penelitian selanjutnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.